Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhusu khushan khusu li hadith syekhina wa murabbi rahina Syekh Abdul Karim Nurbiya Syekh Maradim Syekh Maras Ahmad Idris Marzukul Nurbiya Syekh Baharul Ulum Marzukul Nurbiya Annallaha yu'ni darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, atas karunia-Nya. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita semua bisa berkumpul kembali, bermuwajah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam status umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, sudah beberapa hari yang lalu atau tepatnya pada malam Jumat kita memasuki tanggal 1 bulan Muharram, atau kalau dalam bahasa Jawa tanggal atau malam pertama bulan Suro. Suro itu berawal dari kata dalam bahasa Arab yakni Asyuro. Asyuro kemudian di bahasa Jawa menjadi bulan Suro. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perlu ibu-ibu ketahui bahwasanya bulan Muharram itu adalah salah satu bulan yang mulia di antara beberapa bulannya Allah. Setelah bulan Ramadan, salah satu bulan yang mulia itu adalah bulan Muharram, karena dikatakan bahwasanya setelah bulan Ramadan, bulan yang paling mulia itu adalah Arba'atu Ashhuril Hurum, yakni 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah atau 4 bulan mulia. Di antaranya adalah bulan Muharram, di mana dulu ketika waktu Rasulullah masih hidup, di mana di zaman Rasulullah pada waktu itu masih banyak peperangan yang terjadi. Umat Islam pada waktu itu diharamkan oleh Allah untuk berperang atau membunuh orang lain dalam rangka peperangan, meskipun dalam rangka peperangan ketika berada di bulan-bulan yang Allah muliakan, di antaranya bulan Muharram. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, karena pada bulan tersebut Allah sangat memuliakan bulan-bulan yang telah disebutkan tadi, yakni bulan Muharram di antaranya, maka di saat sekarang ketika tidak ada peperangan pun, Allah juga sangat melipat gandakan terhadap apapun bentuk pelanggaran yang dilakukan pada bulan Muharram. Sebagaimana pula Allah juga melipat gandakan pahala-pahala
yang dihasilkan atau amal kebaikan yang dilakukan pada waktu bulan Muharram, sebagaimana kemarin kajian kita pada waktu bulan Ramadan. Yakni ketika di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala-pahala amal kebaikan yang kita lakukan, begitu pula Allah lipat gandakan dosa-dosa dari maksiat-maksiat yang kita lakukan. Begitu pula di bulan mulianya Allah, yakni bulan Muharram, Allah selain melipat gandakan pahala yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan, Allah juga sangat membenci terhadap orang-orang yang melakukan maksiat di bulan Muharram. Kenapa ya? Karena bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pula salah satu indikasi atau tanda-tanda bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Rasulullah ketika menyebutkan bulan Muharram itu dengan menisbatkan bulan itu langsung kepada nama Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Muharram disebut sebagai Syahrullah, yakni bulannya Allah, langsung dinisbatkan kepada Allah. Tidak ada bulan-bulan lain selain bulan Muharram, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar, Rabiul Awal. Tidak ada bulan-bulan ini yang dinisbatkan langsung atau disandarkan langsung penamaannya kepada Allah. Tapi khusus di bulan Muharram, Rasulullah menyandarkan kalimat Syahrullah. Rasulullah langsung menyandarkan nama bulan Muharram ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan betapa dimuliakannya bulan Muharram. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam bulan Muharram ini ternyata, terutama di tanggal 10 bulan Muharram, ternyata banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa lampau, di zaman-zaman Nabi pada waktu dulu, di mana kita bisa mengambil iktibar dan kita bisa ngalap berkah dari kejadian-kejadian tersebut, peristiwa-peristiwa agung tersebut. Di antaranya di bulan Muharram ini, Nabi Adam dan juga Nabi Yunus itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu diterima taubatnya setelah Nabi Adam memakan buah khuldi ketika di surga. Nabi Yunus diterima taubatnya setelah beliau meninggalkan umatnya karena umatnya itu tidak ada yang mau mendengarkan Nabi Yunus. Setelah Nabi Yunus kemudian dimakan ikan paus, kemudian Nabi Yunus diterima taubatnya juga pada bulan Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya setelah diturunkan di dunia juga pada bulan Muharram. Maka dengan kita mengambil iktibar peristiwa tersebut, diterimanya taubatnya para nabi tersebut, kita juga ayo melakukan taubatan nasuha di bulan Muharram ini. Bulan Muharram namanya saja Muharram, maknanya adalah perkara-perkara yang diharamkan. Dalam salah satu makna bisa dimaknai sebagai perkara yang diharamkan. Dalam artian ketika kita memulai tahun, ketika kita memulai awal tahun Hijriah ini, ayo kita introspeksi apa saja hal-hal yang diharamkan oleh Allah akan tetapi masih kita lakukan. Maksiat-maksiat apa yang masih kita lakukan, oleh anggota-anggota tubuh mana kita yang masih melakukan maksiat. Maka di bulan Muharram ini kita introspeksi, mata kita biasanya maksiatnya buat apa? Tangan kita biasanya maksiatnya buat apa? Terutama mulut kita biasanya maksiatnya buat apa? Mulut adalah salah satu anggota tubuh yang paling sering bermaksiat setelah mata. Jadi mata dan mulut itu adalah dua anggota tubuh yang sering sekali kita lakukan gunakan untuk maksiat, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Lah di bulan Muharram ini, dengan ngalap berkah dari diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam dan juga diterimanya taubat Nabi Yunus alaihissalam, maka kita berharap mudah-mudahan taubat yang kita lakukan di bulan ini benar-benar menjadi taubatan nasuha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini pula ibu-ibu, Rasulullah itu pertama kali dikandung oleh Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ngalap berkah dari
dikandungnya Rasulullah pertama kali oleh Sayyidah Aminah, maka bagi para ibu-ibu yang mungkin dalam keadaan hamil atau mungkin dalam keadaan proses menuju kehamilan, maka ayo kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kehamilan kita, mudah-mudahan ruh anak yang diberikan kepada kita, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari kandungan Sayyidah Aminah yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditempatkan di rahim Sayyidah Aminah di bulan Muharram. Nah, banyak ibu-ibu hal-hal peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau pada waktu bulan Muharram. Karena lagi-lagi bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika bulan Muharram ini ibu-ibu ada tanggal yang sangat dimuliakan di antara beberapa tanggal yang lain, yakni tanggal 10 bulan Muharram atau tanggal 10 Asyura atau tanggal 10 Syuro. Di tanggal 10 ini kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat disunnahkan untuk berpuasa. Jadi puasa 10 Muharram. Di dalam bulan Muharram ini ada dua amalan setidaknya yang paling sangat dianjurkan dan sangat direkomendasikan untuk dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni pertama itu adalah puasa di bulan Muharram, terutama di tanggal 10 bulan Muharram. Yang kedua itu adalah sedekah kepada anak yatim. Nah, mengenai puasa ibu-ibu, puasa bulan Muharram itu tidak hanya di tanggal 10 sunnahnya. Bisa dilakukan semenjak tanggal 1 sampai seterusnya. Namun yang paling utama itu adalah dilaksanakan di tanggal 10 bulan Muharram. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, man shoma yauma arfata kana lahu kafarah sanataini, wa man shoma yauman minal muharram falahu bikulli yaumin thalathuna yauman." Diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka dia memiliki kafarat atau penembus dosa selama 2 tahun. Dan barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Muharram, maka 1 hari tersebut terhitung seperti dia melakukan puasa dengan sebanyak 30 hari. Sehingga puasanya 1 hari, pahalanya seperti orang yang puasa 30 hari. Kalau puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, berarti seperti dia puasa selama 10 bulan. Ini salah satu fadilah, salah satu keutamaan dari berpuasa pada bulan Muharram. Atau dalam riwayat yang lain Rasulullah juga mengatakan bahwasanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau tanggal 10 bulan Asyura, maka itu bisa menjadi penebus dosa-dosa kecil kita selama 1 tahun. Su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanatal madiyah. Rasulullah pernah ditanya terkait bagaimana hukum atau fadilahnya puasa di bulan Asyura atau bulan Muharram. Rasulullah mengatakan puasa di bulan Muharram itu bisa menggugurkan atau menebus dosa-dosa di tahun yang telah lalu. Namun ibu-ibu yang perlu diperhatikan, ketika Rasulullah itu sudah mensunnahkan untuk berpuasa tanggal 10 bulan Asyura, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah melihat orang-orang Yahudi ternyata di tanggal 10 Muharram itu juga berpuasa. Jadi tradisinya atau ajarannya orang-orang Yahudi itu juga berpuasa di tanggal 10. Karena di tanggal 10 bulan Asyura itu adalah tanggal di mana Nabi Musa alaihissalam, di mana nabinya bangsa Israel atau bangsa Yahudi, Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu di tanggal 10
bulan Muharram. Maka orang-orang Yahudi tanggal 10 bulan Muharram itu juga melaksanakan ibadah puasa. Lah karena Rasulullah itu tidak mau umat Islam, umatnya Rasulullah itu sama dengan umat-umat yang lain, supaya ada pembeda antaranya umat Islam dengan umat Yahudi, maka Rasulullah juga mengatakan untuk berpuasa di tanggal sebelumnya atau di tanggal setelahnya, yakni di tanggal 9 atau di tanggal 11. Jadi tanggal 10-nya kita puasa, kita bisa milih supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kita bisa milih mau ditambah puasa tanggal 9 atau mau ditambah puasa tanggal 11. Rasulullah mengatakan sumu yauma asyura, berpuasalah di hari Asyura. Wa khalafu al-yahud, dan berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Maka supaya kita berbeda, berpuasalah satu hari sebelum tanggal 10 bulan Asyura atau satu hari setelah tanggal 10 bulan Asyura. Maka ketika kita nanti berpuasa, kalau nggak tanggal 10, kalau tanggal 10-nya jelas, tanggal 10-nya kita berpuasa, maka kita tambahkan satu hari. Kalau nggak tanggal 9-nya kita juga puasa, berarti tanggal 9 dan tanggal 10. Atau tanggal 11-nya kita juga puasa, berarti tanggal 10 dan tanggal 11. Atau lebih baik lagi, tiga-tiganya kita puasa, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, itu juga mendapatkan kesunahan. Nah, itu amalan yang pertama yang sangat dianjurkan di bulan Muharram. Yang kedua, yang sangat disunahkan di bulan Muharram, terutama di tanggal 10 bulan Asyura, itu adalah santunan atau memberi sedekah kepada anak yatim. Rasulullah mengatakan, man masaha ra'sa yatimin lam yamsahu illa lillah, kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanat. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin 'indahu kuntu ana wa huwa fil jannah hataini. Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengusap dengan kasih sayang kepalanya anak yatim yang murni niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dari setiap rambut yang terusap oleh orang tersebut, di mana rambut anak yatim tersebut diusap, maka terdapat kebaikan dari setiap helai rambut yang terusap. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu, dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim perempuan atau anak yatim laki-laki, maka aku dan dirinya ketika nanti di surga seperti jari ini. Jadi Rasulullah mengatakan, aku dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga nanti posisinya seperti dua jari ini. Yakni ini orang-orang yang mencintai anak yatim dan sedekah dengan anak yatim, ini adalah Rasulullah. Dalam artian Rasulullah ingin menggambarkan betapa dekatnya posisi atau derajatnya Rasulullah dengan orang-orang yang mencintai anak yatim kelak di surga nanti, layaknya dua jari yang saling bersandingan ini. Lah cuma yang perlu diperhatikan ibu-ibu, esensi dari kesunahan ini bukan masalah mengusap kepalanya, bukan masalah berapa helai rambutnya. Itu adalah simbol dari betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau menyayangi anak yatim, terutama di bulan Muharram. Maka tidak menjadi syarat kemudian ketika ibu-ibu menyantuni anak yatim atau memberikan sedekah kepada anak yatim, maka kepalanya harus diusap. Semakin banyak usapannya, semakin banyak pahalanya. Enggak, ibu. Mengusap kepala anak yatim itu adalah simbol kasih sayang daripada kita. Kalau secara tradisi atau secara kondisi situasinya, ternyata justru ketika kita mengusap kepala anak yatim itu, justru akan terlihat seperti kita, seperti dia merasa sangat terhina seumpama karena dia anak yatim yang disedekahi atau bagaimana, maka sebaiknya kita tidak melakukan hal tersebut. Yang terpenting dari kesunahan ini adalah kita membantu dan
melakukan sesuatu berbentuk kebaikan sebagai bentuk kasih sayang kita kepada anak yatim. Maka diminimalisir seminimal mungkin perlakuan-perlakuan atau penyaluran-penyaluran bantuan kepada anak yatim sekira bisa menyakiti hatinya. Seperti yang sering saya katakan bahwasanya sebisa mungkin kalau kita nyantuni anak yatim, tidak perlulah kita video, tidak perlulah kita foto, tidak perlulah kita adakan acara santunan anak yatim. Anak yatim kemudian kita panggil semuanya di rumah, kemudian kita kasih amplop satu persatu. Kenapa? Karena hal tersebut bisa berpotensi menyakiti mereka atau mengingatkan kembali kepedihan mereka ketika ditinggal oleh seorang ayah. Maka sebuah kebaikan harus disalurkan dengan cara yang baik pula, Ibu-ibu. Jangan sampai kita menyakiti hati orang-orang yang kita salurkan kebaikan. Yang terpenting kan anak yatim tersebut senang. Yang terpenting anak yatim tersebut mendoakan kita. Itu yang paling penting. Jadi semisal ibu-ibu punya uang berapa? Punya uang 100.000. Ibu-ibu ke panti asuhan anak yatim. Atau mencari tetangga-tetangga yang anak yatim ada apa tidak. Langsung bilang ke ibunya, Bu, ini uang buat anaknya ya. Titip, minta doakan supaya saya dikabulkan hajatnya. Hajat saya seperti ini, bla 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 bla. Selesai. Biar ibunya sendiri yang ngasih. Sehingga anak itu tidak merasa, oh saya anak yatim yang dikasihani oleh orang-orang. Tidak merasa seperti itu. Maka diminimalisir seminimal mungkin perlakuan-perlakuan, penyaluran-penyaluran yang bisa menyinggung hati anak yatim tersebut. Bahkan sampai dikumpulkan dalam sebuah acara, dipanggilin semuanya, satu persatu dikasih amplop, kemudian suruh salim, satu persatu diusap, seadanya orang, ibu-ibu di situ semuanya ngusap kepalanya. Bukan itu esensinya, ibu-ibu. Jadi hadisnya Rasulullah yang mengatakan man masaha ra'sa yatimin, barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, maka akan mendapatkan pahala sebanyak helai rambut yang diusap oleh orang tersebut. Itu adalah sebagai simbol dari kasih sayang. Simbol dari betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau menyantuni anak yatim. Akhirnya ketika hanya simbol, ketika tidak dilakukan, maka tidak apa-apa. Atau ketika dilakukan justru malah menimbulkan anak yatim tersebut tersinggung, malah haram untuk dilakukan. Meskipun pahala menyantuni anak yatim besar, lagi-lagi hukumnya adalah sunnah. Sesuatu hal yang sunnah tidak boleh dilakukan dalam keadaan atau dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu yang baik harus disalurkan dengan cara yang baik pula. Dalam riwayat yang lain dikatakan wan Abi Darda qala ata an-nabi ya rajulun yashku qaswata qalbihi. Ada seorang laki-laki yang sowan kepada Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, saya itu keras hatinya. Jadi ada seorang laki-laki sowan atau mengeluh kepada Rasulullah terkait hatinya yang sangat keras. Akhirnya Rasulullah mengatakan, qala atuhibbu ayyulayyina qalbaka wa tudriku hajataka. Apakah kamu mau hatimu menjadi lembut, kemudian hajat-hajatmu terkabulkan? Rasulullah kemudian melanjutkan, irham al-yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik. Sayangilah anak yatim kalau kamu mau hatinya nggak keras. Kalau kamu mau hatimu menjadi lembut dan terkabulkan hajat-hajatmu, maka sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, berikan ia makanan dari hartamu, berikan ia minuman dari hartamu. Maka insya Allah kamu akan menemukan hatimu dalam keadaan lembut dan hajat-hajatmu akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu, ketika ibu-ibu memiliki hajat atau mungkin dirasa hati saya kok sering jelek ya sama orang lainnya,
Hati saya kok sering berburuk sangka ya sama orang lainnya. Saya tak sedekah kepada anak yatim dengan harapan mudah-mudahan hati saya bisa bersih, hati saya bisa lembut, hajat-hajat saya terkabulkan, diberkati dengan berkahnya anak yatim. Lah, sedekah kepada anak yatim tidak harus uang, ibu-ibu. Tidak harus eh, sesuatu hal yang banyak, tidak perlu. Ibu-ibu punya tetangga yang anaknya adalah anak yatim, kasih makanan satu piring itu sedekah kepada anak yatim. Ibu-ibu beliin es kelapa buat tetangganya yang anak yatim itu sedekah kepada anak yatim. Ibu-ibu jalan-jalan sama anaknya, beliin balon buat anaknya, keingetan tetangga saya, anaknya ada yang yatim, saya beliin balon satu lagi, bawa pulang buat anaknya biar senang, itu sedekah kepada anak yatim. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita membuat si anak yatim tersebut terbantu ketika kesusahan dan membuat anak yatim tersebut bahagia. Itu esensinya gitu. Maka ayo kita niatkan dari sekarang, mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjadi orang yang derajatnya dekat di sisi Rasulullah saat di surga nanti, dengan wasilah kita menyayangi anak yatim. Bahkan kalau ulama-ulama kita terdahulu, ibu-ibu, itu sering mengadopsi. Jadi memang disengaja untuk mengadopsi anak yatim supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan dari ngurusin anak yatim. Jadi bukan karena nggak punya anak, ya punya anak, tapi sengaja ngadopsi anak yatim. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan dari menyantuni anak yatim. Dan yang perlu diingat ibu-ibu, menyantuni, menyayangi, sedekah kepada anak yatim itu tidak terkhusus di bulan Asyura dan tidak terkhusus di tanggal 10 bulan Asyura. Kapanpun hadis ini berbunyi umum. Rasulullah menyabdakan secara umum, barang siapa yang menyayangi anak yatim, kapanpun itu, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lembut hatinya, terkabulkan semua hajat-hajatnya. Dan Rasulullah juga mengatakan barang siapa yang mengusap anak yatim kapanpun itu, mengusap kepalanya anak yatim kapanpun itu, tidak harus di bulan Muharram, maka setiap usapan belayan kasih sayang itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Nah maka ayo ibu-ibu, di bulan Muharram ini, momen bulan Asyura ini, momen tanggal 10 bulan Asyura ini, ayo kita jadikan bulan untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah banyak hal yang telah kita lakukan ternyata itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal tahun bulan Hijriah ini? Ayo kita perbaiki diri kita, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, ayo kita tekadkan mulai dari sekarang, kita bukan hanya menyayangi anak kita, tapi juga kita menyayangi anak yatim, supaya kita mendapatkan selalu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pada hari ini bertepatan dengan menjelang haul dari ibu nyai kami, guru kami, yakni almarhumah al-maghfurlaha, yakni ibu nyai Khadijah Idris Marzuki. Kami mohonkan hadiah Fatihah satu kali untuk beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru, meneladani apa yang beliau contohkan, apa yang beliau perintahkan, apa yang pernah beliau berikan ilmunya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Liridha ilah wa li syafaati rasulillah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama nakhususan hasali hadith syekh Khadijah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.